kawan pajak, bertemu lagi dengan kami penyuluh KPP Pratama Pasuruan dalam acara Sigap Edukasi Pajak Kami Warga Pasuruan, sebuah kanal informasi resmi dari KPP Pratama Pasuruan yang membagi hal-hal perpajakan yang terbaru dan terupdate ya, karena kami sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Saat ini kami akan kembali untuk membahas dan mengupas tuntas mengenai ketentuan perpajakan terbaru bagi kawan pajak semuanya. Edisi kali ini kita akan bahas tentang salah satu menu pada Kortex, yaitu pemindah bukuan, dan satu menu lagi yang sebenarnya istilahnya udah agak lama tapi kembali trending sejak adanya Kortex, yaitu permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Agar tidak terlalu panjang, kita akan menyingkatnya menjadi PYSTT. Nah, sudah hadir bersama saya kali ini adalah Ira, dan telah hadir di sebelah saya ada Kak Didit. Hai Kak Didit. Hai Kak Ira. Sapa dulu dong. Hai kawan pajak, sarapan pagi paling enak dengan roti. Cakep. Sambil sarapan mendengarkan alunan lagu. Artinya? Selamat siang kawan pajak yang saya hormati, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, udah cakep banget pantunnya. Berikutnya informasinya juga nggak kalah cakep. Nah, Kak Didit, seperti yang kita hadapi bersama nih sejak 2025 gitu ya, bahwa ada perubahan yang sangat signifikan di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kortex. Nah, sejak 1 Januari kan kita udah pakai Kortex. Namun ternyata Kortex ini membawa banyak perubahan, terutama dalam sisi pembayaran. Nah, ini yang banyak ditanyakan di akhir-akhir ini adalah pemindah bukuan gitu Kak Didit, karena banyak yang bilang, loh kok saya coba mengajukan pemindah bukuan kok jadi nggak bisa gitu ya. Tapi sebelum kita bahas kenapa nggak bisanya atau apa bisanya, tolong dijelasin dulu sih sebenarnya apa itu pemindah bukuan. Ya, kawan pajak dan Kak Ira sekalian, sesuai dengan PMK nomor 81 tahun 2024 yang terbit pada tanggal 14 Oktober tahun 2024. Jadi pemindah bukuan adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Nah, pemindah bukuan ini sebenarnya sudah lama dan para wajib pajak sudah familiar dengan prosedurnya. Namun, sejak 1 Januari tahun 2025 ada perubahan pembayaran-pembayaran yang dapat diajukan pemindah bukuan. Oh, makanya Kak Didit waktu kita ada di Helpdesk satu konsultasi lewat telepon atau WA itu banyak yang tanya, gimana Kak, katanya ada perubahan tentang pemindah bukuan. Nah, sebenarnya sejak adanya Kortex atau sejak terbitnya peraturan PMK 81 yang berlaku mulai 1 Januari 2025, apa saja sih sebenarnya yang boleh dipindah bukukan? Sesuai pasal 109 PMK nomor 81 tahun 2024, bahwasanya pemindah bukuan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 huruf A diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas. Pertama yaitu penggunaan deposit pajak. Deposit pajak. Kemudian yang kedua, pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan. Terus yang ketiga, penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan materi digital. Dan yang keempat, jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Hanya itu saja. Hanya 4 kriteria aja ya? Betul sekali Kak Ira. Oh, tadi yaitu yang pertama adalah jika deposit ya, deposit pajak. Kemudian yang kedua itu untuk yang
jual beli tanah yang Betul. belum divalidasi. Yang ketiga adalah atas saldo materai, Ya, tapi yang materai, belum ya. ditambahkan ya. Ya, betul sekali. Kemudian pembayaran pajak yang lebih besar biasanya untuk tagihan. nggak sih? Tagihan betul ya, yang pajak Ya. berutang betul sekali. Nah, kalau pajak perlu ingat itu hanya 4 saja yang boleh dipindah bukukan. Nah, berarti yang nggak boleh kira-kira apa aja tuh, Kak Didit? Nah, dari kriteria tersebut, maka kriteria pemindah bukuan yang tidak dapat dilakukan lagi sejak berlakunya PMK nomor 81 garis miring PMK 03 garis miring tahun 2024, baik atas pembayaran lama Ya. atau baru. Jadi kalau lama itu misalnya tahun 2025 sebelumnya, 2024 dan sebelumnya ya 2024 ya. sebelumnya, atau yang baru itu tidak dapat dilakukan pemindah bukuan. Antara lain satu, pembayaran melalui SSP yang dipersamakan dengan faktur pajak dan tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Itu pertama ya. oke, Terus yang PPN. kedua, pembayaran bea materai untuk pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perum peruri atau penjualan materai tempel oleh PT Pos Indonesia. Terus yang ketiga, pembayaran pajak dengan kode billing yang diterbitkan oleh sistem billing di luar DJP. Oke. Kemudian yang keempat, kawan pajak, pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Terus yang kelima, pembayaran pajak yang merupakan satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Kemudian yang keenam, pemindah bukuan hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak dalam mata uang yang sama. Dan yang terakhir, Kak Ira, pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dalam tunggaan, baik itu STP, SKPKB, SKPKBT, SKP PBB, STP PBB, SPT pajak terutang atau SK pembetulan, SK keberatan, SK persetujuan bersama, putusan banding dan putusan peninjauan kembali. Itu sudah nggak bisa lagi menggunakan pemindah bukuan. Berarti jumlahnya cukup banyak ya, Kak Didit, karena sebelumnya itu rata-rata wajib pajak sangat familiar. Kalau salah bayar, udah langsung pemindah bukuan. Betul. Ternyata sejak tahun 2025 kita harus sangat aware nih. Ternyata ada beberapa, terutama pembayaran yang berhubungan dengan pelaporan SPT, Betul. itu tidak bisa lagi diajukan pemindah bukuan. Nah, terus langkah apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak kalau nggak bisa mengajukan pemindah bukuan tapi udah terlanjur sekolah nih, Kak? Iya, benar sekali Kak Ira. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir atas pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan pemindah bukuan, tetapi dapat diajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Disingkat apa, Kak Ira? PYSTT. Betul sekali, kawan pajak. Jadi kalau teman-teman biasanya sebutnya pemindah bukuan dengan PBK, sekarang kita biasakan ya istilah yang baru yaitu PYSTT atau PIS gitu. Enggak ya, PYSTT aja. Nah, kawan pajak sekarang udah paham ternyata pemindah bukuan itu terbatas dari dalam 4 jenis pembayaran tadi, dan yang bisa dilakukan untuk pembayaran lain adalah permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau PYSTT. Nah, kalau udah paham nih, pasti pada penasaran gimana dong cara mengajukan permohonan pemindah bukuan kalau sudah pakai Cortex. Nah, kawan pajak, cara pengajuan pemindah bukuan ya ketika lewat Cortex pertama harus login dulu lewat Harus bisa Cortex. login gitu Jadi ya. syaratnya para kawan pajak harus bisa login dulu ke Cortex karena itu syarat utama, harus bisa login Cortex. Kemudian yang kedua harus melakukan impersonate jika akun wajib pajak adalah wajib pajak badan. Oh Nah, iya, ini paling utama karena Betul. seringnya lupa ya. Iya. Cirinya kalau sudah impersonate apa tuh, Kak ada Didi? tulisannya you are impersonating, terus ada layar birunya di atas itu, Kak Ira. Oke,
Jadi jangan lupa kawan pajak harus lihat yang paling atas ya. Betul. Ada pita birunya dan ada tulisan you are currently impersonating. Nah, gitu setelah ya. login, impersonate, kemudian kawan pajak langkah ketiga yaitu pilih menu pembayaran. Nah, Oke, terus di menu pembayaran itu ada pilih menu permohonan pemindah bukuan. Biasanya nomor 2 dari atas. Iya, kayaknya betul ya. sekali. Nah, kemudian kawan pajak pilih menu permohonan pemindah bukuan baru. Nah, Oh, buat ya. Biasanya ya, ada tanda betul. plus gitu ya. Siap. Ya. Terus yang keenam, pilih data pembayaran sumber pemindah bukuan. Yang 4 kriteria tadi, Kak Ira. Oke, siap. Terus yang ketujuh, scroll ke bawah sampai kolom pilih tujuan pemindah bukuan. Isikan NPWP yang menjadi tujuan PBK-nya. Seperti itu. NPWP aja udah cukup atau harus namanya? Sudah cukup, Kak Ira. NPWP aja ya. sudah cukup. Canggih nih emang Oke, kontak ya. iya. Kemudian yang 8, unggah file pendukung, misalnya bukti pembayaran, kemudian hal-hal yang diperlukan untuk mendukung permohonan kawan pajak untuk melakukan pemindah bukuan. Iya, kalau bukti pembayarannya hilang bisa pakai surat pernyataan di atas. Iya, pakai, betul gitu. sekali, Kak Ira. Oke. Kemudian isikan paspres sebagai tanda tangan elektronik, klik tanda tangan. Nah, ini paspres ini ibaratnya tanda tangan di dunia nyata untuk dokumen ya. Biasanya kan tanda tangan. Iya, betul. Kayak sekarang nggak bisa ya pakai elektronik, pakai tanda tangan. Jadi pakainya paspres. Paspres. Nah, kemudian yang 10 yang terakhir, klik kirim permohonan. Nah, Oh, seperti berarti itu. kalau udah klik kirim permohonan berarti udah oke. Oke, Kak Ira. Iya, tinggal ditunggu aja nanti pemindah bukuannya akan segera diproses gitu. Betul ya. sekali, Tadi Kak Ira. kalau udah kayak gitu udah lega, ternyata caranya gampang sekali, semuanya bisa online lewat Cortex. Nah, tadi sudah kita tahu caranya pengajuan pemindah bukuan lewat Cortex. Nah, yang temennya yang PSTT nih, gimana bisa nggak Pak Kor? Kak Didi nih, maaf. Lewat Cortex bisa nggak ya? Iya, jadi kawan pajak tadi kan pemindah bukuan hanya 4 kriteria saja ya. Iya, betul. Justru yang banyak itu adalah PSTT tadi ya. Betul. Jadi kawan pajak caranya itu ketika kawan pajak ingin melakukan pengembalian pajak yang seharusnya tak terutang melalui menu Cortex wajib dilakukan secara online. Terus hal-hal yang harus kawan pajak perhatikan yaitu langkah awal sebelumnya harus mengupdate data nomor rekening wajib pajak di Cortex Oh, gitu. karena mau nanti buat Betul, tempatnya iya. untuk mengirimkan, Jangan sampai nanti salah nomor rekening, misalnya nomor rekeningnya sudah nggak digunakan lagi, Kak Ira. Ternyata nanti nomor rekeningnya banyak. iya masih Yang terdaftar di dipakai situ, ternyata betul. cuma sekali. satu gitu Betul. ya. Nah, pertama itu langkahnya tetap harus standarnya itu login dulu ke Cortex. Betul lagi. Dengan alamat itu tadi cortexdjp.pajak.go.id ya. Bener. Kemudian pilih menu portal saya, Kak Ira. Portal saya. Terus Ya. diklik perubahan data. Perubahan data. Setelah itu diklik lagi ada submenu identitas wajib pajak. Oke, portal perubahan data identitas Betul wajib sekali. pajak. Nah, kemudian kawan pajak pada bagian rekening bank centang perbarui rekening bank utama, lalu isi data perbankannya, misalnya nomor rekening, Nomor rekening. terus jenis rekening, Jenisnya. nama pemilik rekening dan tanggal dimulainya. Oke. Nah, agar ini valid, datanya harus ada ini unggahan dokumen pendukung, misalnya yaitu fotokopi halaman buku rekening ya. Biasanya kan ada nama bank, nomor rekening, iya. sama nama pemunyai rekening ya. Iya, cabang banknya. Iya kelihatan. betul. Ini diunggah dalam bentuk soft copy sebagai bukti kepemilikan rekening. Kemudian yang kelima, centang pernyataan lalu klik simpan. Nah, Oke, jadi kalau udah klik simpan udah iya. pasti aman gitu ya. Nah, jika muncul error, Iya. unknown error, coba lagi hingga berhasil dan terbentuk tanda terima. Jadi kalau misalnya belum terbentuk tanda terima, kawan pajak harus dicoba dulu ya. Nanti setelah itu sudah keluar tanda terima, maka petugas KPP akan memproses pada menu manajemen kasus, kemudian kasus saya untuk penelitian pengkinian rekening banknya seperti itu. Oke, kawan pajak, ternyata cara update nomor rekening mudah ya. Semuanya sekali. bisa lewat Cortex. Betul Dan sekali. nanti kalau kawan pajak ketemu errornya jangan khawatir, bisa jadi hanya perlu di refresh aja, Iya, betul diulang
ulang sekali, lagi Kak. sampai sukses. Kalau udah sukses bisa langsung menghubungi teman-teman KPP. Betul Gitu ya. sekali. Habis itu untuk mengajukan PISTT-nya ada nggak langkah-langkah spesial yang Nah, harus itu dilakukan? tadi kan yang pertama itu persiapan ya agar nomor rekeningnya terupdate. Nah, Terupdate, sedangkan ya. langkah pengajuan pengembalian pajaknya atau restitusinya, jika nomor rekening sudah direkam, Ya. ikuti langkah berikut. Pertama yaitu tadi masuk login ke Login gitu kortekdjp.pajak.go.id. Ya. Kemudian pilih menu pembayaran. Pilih di situ ada submenu formulir restitusi pajak Kaira. Formulir restitusi, oke. Nah, kawan pajak kemudian bisa mengisi nomor surat permohonan wajib pajak. Ini nggak wajib juga ya. Kalau misalnya Pak, ini nomornya apa ini Kak? Kalau misalnya nggak ada nomor juga nggak apa-apa. Oh, Memang nggak wajib. internal ya, internal Terserah dari ya. wajib pajak. Kemudian isi email wajib pajaknya yang sudah terdaftar ya. Kemudian yang kelima, pada data permohonan pilih alasan permohonan restitusi, yaitu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan SPT seperti itu. Kaira. Oke, jadi memang ada pilihan alasan. Iya, alasannya. betul sekali. Tinggal klik aja, nggak usah ngetik sepanjang Iya, itu ya. betul, enggak. Udah canggih Nah, nih. Terus selanjutnya itu tadi pilih KAP-nya, kemudian kode jenis setoran, masa pajak seperti biasa ya, tahun pajak, mata uang dan jenis akun wajib pajak seperti itu. Oke. Ini tinggal diklik-klik aja kawan pajak, tinggal ada pilihannya ya. Kemudian pada jenis detail akun wajib pajak, klik tambah data lalu pilih NTPN yang seharusnya tidak terutang. Nah itu. Oke, jadi kalau NTPN-nya banyak tinggal pilih Iya, aja yang mau. paling sesuai gitu Betul ya. sekali Kak Ira. Kemudian isi nominal pembayaran yang diminta. Kadang-kadang kan memang ada yang tidak seharusnya, ada yang sudah sesuai. Jadi kawan pajak harus menentukan nih pembayaran mana yang dimintakan pengembalian itu. Kadang-kadang juga nggak seluruhnya, misalnya Betul sekali, pembayaran Kak Ira. 1 juta nggak minta 1 Iya, juta, betul. cuma minta separuhnya gitu Iya. ya. Bisa. Pada bagian rekening bank, pilih rekening dengan klik kaca pembesar, kayak aja kaca pembesar. Yang loop itu. Ya, dan pilih rekening yang sudah direkam sebelumnya. Yang tadi yang awal ya, yang diupdate-nya. Kemudian kawan pajak jangan lupa juga unggah dokumen pendukung terkait dengan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi kenapa sih kawan pajak mengajukan PISTT tadi ya? Kan ada alasannya. Misalnya tadi salah setor, seharusnya kode store-nya itu bukan final tetapi Malah sudah seperti gitu itu ya. kawan pajak. Atau kadang masanya Betul tahunnya sekali, gitu ya. sehingga namanya juga lagi sibuk, kadang-kadang salah Iya, klik gitu betul. ya. Nah, setelah itu semua sudah beres, yang terakhir yaitu klik submit untuk membentuk bukti penerimaan elektroniknya. Seperti itu. Kalau udah dapat bukti penerimaan elektronik berarti udah sukses ya, Kak? Betul sekali kawan pajak. Oke, nah berarti Kak Didit tadi sudah menjelaskan nih mulai dari definisinya, terus apa saja yang boleh dipindah bukukan, apa yang nggak boleh, dan dikasih solusinya juga. Kalau nggak boleh pemindah bukuan, tinggal PISTT. Kemudian dijelaskan juga cara pengajuannya. Ternyata semuanya bisa online. Betul sekali. Lewat Cortex, yang penting sudah berhasil login Cortex, insya Allah kedepannya lancar gitu ya Kak Didit ya. Nah Kak Didit, sebenarnya masih banyak materi yang pengen kita bahas, tapi ada satu narasumber cantik banget yang juga ingin bergabung siap, di Kak sini. Ira. Jadi mohon maaf ya Kak Didit, untuk Kak Didit materinya sampai di sini dulu ya. Say goodbye dulu Ya, kawan pajak. pajak. Hai kawan pajak. Nah saat ini kita bertemu dengan narasumber yang baru, yang ini lebih cantik, kalau tadi yang ganteng gitu ya. Nah Kak Is, silakan sapa dulu kawan pajak. Jalan-jalan ke Rantau Prapa. Cakep. Beli bolu, madu dan terasi. Artinya Hai kawan pajak yang terhormat, bertemu lagi di kanal edukasi bersama kami. yeay, ternyata ramai juga ya, suka pantun nih para penyuluh KPP Pratama Pasuruan. Nah Kak Is, tadi waktu Kak Didit di sini, Kak Didit udah menjelaskan tuh apa artinya pemindah bukuan. Terus kalau nggak bisa pemindah bukuan, ternyata bisa diajukan PISTT dan semuanya bisa diajukan di Cortex. Cuman ada beberapa nih yang bertanya-tanya,
kalau pengajuan itu melalui Kortex kan katanya harus PIC. Terus gimana tuh? Apakah ada solusi dan tips lain gitu Kak Is? Tolong dijelaskan dong. Oke, jadi Kak Ira, untuk melakukan pengajuan PYSTT maka wajib pajak harus login menggunakan PIC. Oh memang harus ya. Benar. PBK PYSTT Benar, wajib PIC. wajib PIC. Namun itu untuk wajib pajak badan ya. Oh Kak Ira iya, benar-benar untuk yang badan. Namun bisa juga dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakil atau kuasa wajib pajak. Jadi ada menu di Kortex untuk menentukan siapa wakil kuasa yang diberi kuasa oleh PIC Kak Ira. Oh, berarti ada caranya. Iya, Kalau benar, pajak nggak harus benar. PIC. Iya. PIC bisa menunjuk orang gitu Iya, ya. benar. Nah, cara menunjuknya gimana nih Kak Is? Jadi untuk menunjuk wakil atau kuasa saya, PIC bisa masuk ke role ini ya Kak Ira ya, penunjukan Untuk dikasih role Iya, aturan. jadi harus login menggunakan PIC jika wajib pajak badan. Namun bisa juga Kak dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh PIC tersebut. Jadi ditunjuk sebagai wakil atau kuasa wajib pajak. Oh, berarti bisa. Iya. Entah itu admin atau bagian keuangan bisa Iya, ditunjuk gitu ya. Nah, caranya gimana tuh Kak? Jadi pastikan dulu Kak Ira siapa wakil atau kuasa wajib pajak yang akan ditunjuk. Nah, kemudian direkam pada menu pihak terkait, kemudian menambahkan akses wakil atau kuasa wajib pajak tersebut melalui menu portal saya, kemudian wakil kuasa saya, kemudian pilih nama wakilnya yang akan diberi kuasa. Iya. Kemudian klik assign role. Assign role. Kak Ira. Kemudian dia diberi kewenangan apa? Misalnya centang role citas portal representatif eksternal. Jadi pilihannya itu ya Kak Ira ya. Balance transfer signer. Balance Itu di- transfer signer. Iya. Harus ada kata-kata itu Dicentang. ya. Iya. Kalau udah nyentang itu, kemudian klik simpan. Iya. Jadi orang tersebut akhirnya gimana Kak Is? Otomatis akan bisa mewakili PIC tersebut mengajukan permohonan pemindah bukuan. Wah, jadi itu ya kawan pajak nggak perlu khawatir kalau memang PIC-nya sangat sibuk gitu ya, atau memang biasanya mendelegasikan, silakan bisa menggunakan wakil atau kuasa ya. Jangan lupa centangnya yang balance transfer signer. Luar biasa, semuanya bisa online kawan pajak, nggak perlu khawatir. Nah tapi Kak Is mohon maaf nih, di KPP Pratama Pasuruan ada tuh beberapa wajib pajak yang memang karena kondisi lokasinya agak susah untuk mengakses internet. Bisa nggak sih mengajukan secara manual saja gitu? Bisa Kak Ira. Oh, Jadi gimana? selain lewat Kortex masih bisa dilakukan secara manual. Oke. Jadi wajib pajak, kawan pajak tinggal menghubungi KPP terdaftar ya Kak Ira ya. Siap. KPP terdaftar untuk minta formulir permohonan PBK atau PYSTT. Ada ya formulir iya. lepasnya ya. Iya. Jadi bisa mengisi untuk pengajuan secara manual. Kemudian untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan dapat minta formulirnya melalui nomor layanan WA helpdesk kita. Oh, Di karena kosong, kita, iya. berapa nih nomornya biar dicatat sama kawan pajak semuanya? Di 0819 624 624. 624 dua kali jangan lupa ya. Wah ternyata memang mudah sekali untuk kawan pajak yang membutuhkan, silakan langsung menghubungi KPP terdaftar. Kalau terdaftarnya di KPP Pratama Iya. Pasuruan bisa lewat WA tuh, enak banget. Nah yang bikin penasaran berikutnya karena ini aturannya baru, Iya. siapa tahu ada perubahan. Pasti kawan pajak penasaran berapa lama prosesnya kalau mengajukan pemindah bukuan Kak Is.
Untuk pengajuan pemindah bukuan itu prosesnya paling lama ya Kak Ira ya, itu 1 bulan. Paling lama itu ya, ya. tapi bisa jadi lebih cepat dari itu. Rata-rata apalagi di KPP Pelayanan Pastoral lebih Iya. cepat loh Kak ya, diusahakan secepat mungkin. Nah kalau PSTT gitu kan, pada penasaran kan penggantinya PBK PBK, PSTT. Nah kalau PSTT berapa lama tuh Kak Is? Untuk PSTT atau pengembalian atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang ini lumayan Kak Ira, agak panjang. Agak waktunya. panjang dikit gitu ya. 3 bulan kawan pajak. Paling 3 lama. bulan paling lama. Paling lama 3 bulan. Dasar hukum dan syarat penyelesaiannya bisa kawan pajak lihat di PMK 187, PMK 03/2015. Ada Tentang- dasar iya, hukumnya sendiri Iya. gitu ya. beda dengan pemindah bukuan ya Kak Ira. Oke, berarti kawan pajak udah makin mantap nih informasinya, karena nggak cuma dikasih informasinya, dikasih dasar hukumnya sekalian. Tapi jadi kepikiran nih Kak Is, sebenarnya kan kalau pengajuan pemindah bukuan atau PISTT itu kan karena kesalahan ya, entah itu kesalahan pembayaran atau kesalahan pas pembuatan kode billing gitu ya. Nah, ada nggak sih tipsnya biar nggak salah-salah gitu kalau misalnya nggak usah mengajukan pemindah bukuan atau PISTT karena jangka waktunya juga bulanan itu kan ya, sebulan atau maksimal 3 bulan. Iya. Ada nggak tipsnya Kak Is? Ada, tentu ada ya. Ya, apa tuh ya kita? Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu ya Kak Ira ya. Jadi kita kan manusiawi, kalau salah kode jenis setoran, kode jenis pajaknya, maka kawan pajak bisa melakukan pembayaran menggunakan deposit dulu Kak Ira. Oh, deposit. Nah, ini baru istilahnya muncul pada penggunaan Cortex ya Kak Is kawan ya. pajak. Nah, perlu kita pelajari lebih dalam nih, kulik lebih dalam tentang deposit pajak gitu ya. Iya. Apa sih Kak Is sebenarnya deposit pajak itu? Jadi deposit pajak itu Kak Ira adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Jadi pembayaran ini belum ditetapkan untuk satu jenis pajak tertentu sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan. Oh, gitu. Jadi ini seperti dompet dompet elektronik ya Kak Ira ya, tapi isinya adalah saldo untuk pembayaran pajak. Oh, kayak yang biasa kita dengar pay itu ya. Jadi kita iya. taruh dulu uangnya untuk keperluan perpajakan, tapi masih belum kita detailkan untuk pajak apa gitu ya. Nah, berarti ada kode tertentukah Kak Is Iya. untuk deposit pajak Iya. ini? Untuk ini kode jenis pajak baru ya Iya. Kak Ira ya. Jadi untuk kode akun pajak deposit bisa kawan pajak pilih di 411618, kode jenis setorannya 100. 411618 Jangan lupa yang kawan pajak, ini adalah tips yang Iya. bisa membantu kawan pajak terhindar dari permohonan PBK atau PSTT gitu ya. Nah, kalau manfaat utamanya kalau teman-teman atau kawan pajak lebih memilih deposit pajak itu apa aja Kak Is manfaatnya? Oke, jadi apabila kawan pajak lebih memilih untuk menggunakan deposit, itu manfaatnya antara lain penggunaan deposit pajak tersebut dalam pelunasan pajak dapat mencegah kawan pajak dari sanksi keterlambatan bayar. Misalnya untuk pelaporan SPT massa, wajib pajak dapat mengisi deposit agar pelaporan SPT apabila melewati tanggal 15 ya Kak Ira itu tidak terhitung terlambat. Oh, jadi tidak terhitung terlambat store karena tanggal pengisian deposit diakui sebagai tanggal pembayaran dalam SPT masa tersebut. Wah, jadi enak sebenarnya kawan pajak, taruh aja uangnya di deposit pajak Ya. untuk pembayaran pajak apapun dalam 1 tahun itu. Ya. Nanti pas kelupaan bisa pakai deposit, Iya, nggak akan iya. terlambat. Sedangkan kalau terlambat kita dikenakan ya Kak Is ya. Ada sanksi Kak Ira. Sanksi administrasi, sayang banget, mending digunakan untuk deposit pajak gitu ya. Nah, tadi sudah tahu artinya, manfaatnya dan kodenya. Sekarang yang bikin penasaran, gimana cara pengisiannya? Bisa online nggak Kak Is? Untuk
pengisiannya sama seperti kode billing sebelumnya. Kalau sebelumnya bisa melalui DJP online, sejak Cortex bisa melalui Cortex Kak Ira. Tuh Nah, gampang. pilih modul pembayaran, kemudian layanan mandiri kode billing. Jadi apabila misalnya nih wajib pajak ingin mengisi deposit untuk dapat digunakan kemudian lapor dan bayar SPT masa atau SPT tahunan, maka tanggal pembayaran SPT itu adalah sama dengan tanggal pengisian deposit Kak Ira. Oh, tuh enak banget. Menghindari menghindari keterlambatan. keterlambatan bayar maupun lapor, menghindari kesalahan juga ya Kak Ira. Betul. Kemudian tanggal lapor SPT yang menggunakan deposit adalah tetap tanggal kapan submit NP-nya dilakukan. Diklik ya Kak Ira. Pada waktu klik submit NP dianggap tanggal pelaporan. Tanggal pelaporan. Tapi tanggal pembayarannya ya. menggunakan tanggal pembayaran deposit. Wah, enak banget. Memang udah cocok kalau memilih deposit pajak gitu ya. Nah, kalau sudah punya deposit pajak, kira-kira bisa digunakan untuk apa aja nih Kak Is? Deposit pajak itu bisa digunakan untuk apa saja Kak Ira? Apa saja bisa. Ya, antara lain. Jadi penasaran seberapa apa saja nih, apa saja. Jadi bisa digunakan untuk pelunasan kewajiban pajak apapun. Oke. Namun tidak termasuk deposit untuk penambahan saldo mesin tera ya Kak Ira. Oh, kalau mesin tera kayaknya udah beda Ya, beda jalur. Iya. Jadi kemudian untuk pembayaran SPT kurang bayar. Jadi deposit ini sistemnya memprioritaskan saldo deposit yang lebih dulu di store Kak Ira. Jadi di store lebih dulu maka dia akan dibayarkan Bisa lebih dulu. digunakan dulu Iya. gitu ya. Jadi tanggalnya otomatis tanggal awal Tanggal gitu awal. ya. Bener. Kemudian pelunasan kewajiban atas pembayaran tidak terikat SPT seperti pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa atau pembayaran PPh final UMKM ataupun tunggakan pajak. Oke, jadi enak tuh kalau mau angsuran itu. Iya. Baik angsuran yang masa maupun tunggakan bisa tuh pakai deposit. Kemudian Kak Is ada lagi nggak? Untuk penyampaian SPT kertas, pemindah bukuan atas SPT yang disampaikan secara kertas mengharuskan ada deposit dan akan dipindah bukukan oleh petugas SPT yang menerima Kak Ira. Oh gitu. Jadi kalau punya deposit lapor pakai kertas boleh. Boleh, masih Nanti boleh. petugas yang bantuin untuk pemindah bukuan tuh udah enak banget. Memang seharusnya kawan pajak nggak perlu ragu untuk menggunakan deposit pajak untuk menghindari biar nggak dikit-dikit ngajuin PBK atau PSTT gitu ya. Nah, kira-kira ada kriteria khusus nggak yang perlu dicermati kawan pajak? Takutnya ternyata deposit ini ada syarat-syarat tertentu gitu Kak Is. Iya Kak Ira, jadi apabila kawan pajak akan menggunakan deposit pajaknya, pastikan dana depositnya itu ada. Jadi Mencukupi tidak bisa gitu ya? digunakan setengah-setengah Kak Ira. Jadi tidak bisa digunakan setengah-setengah dengan melakukan pembayaran billing saat submit and pay SPT. Jadi harus ada dananya. Kemudian jika ingin menggunakan deposit itu harus penuh nih. Misalnya pembayarannya 1 juta ya, deposit itu harus cukup. Harus boleh kurang. Minimal 1 juta Iya. gitu ya. Kalau kurang nggak bisa dipakai, Nggak bisa dipakai depositnya. Oke, berarti kawan pajak udah sangat paham nih deposit itu seperti apa gitu ya. Bagaimana, apa manfaatnya, apa definisinya, sampai cara pengisiannya, serta mau digunakan untuk apa saja juga udah paham gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan deposit pajak ini kode jenisnya 416118 Nah, kalau kawan pajak mau pakai untuk pembayaran pajak yang lain kayak PPN 41121 tuh gimana dong caranya biar pindah kode jenis pajaknya gitu? Jadi saat akan menggunakan deposit Kak Ira, saat pay and submit, maka kawan pajak akan ada notifikasi ya Kak Ira ya akan menggunakan deposit atau kode billing. Nah, pemindah bukuan apabila menggunakan deposit akan dilakukan secara otomatis oleh sistem saat penggunaan. Jadi nggak usah klik-klik lagi Iya. mau nambah pindah bukuan Jadi ya. tinggal pilih aja Kak Ira.
Oke, memang paling top Otomatis. ini ya. Nah, kalau dia otomatis, gimana kita bisa yakin bahwa ada proses pemindahbukuan itu? Jadi bukti pemindahbukuannya diterbitkan sebagai tanda pencatatan pajak di buku besar. Nah, itu seperti yang tadi disebutkan, ada metode first in first out. Deposit yang paling lama disetorkan maka akan digunakan terlebih dahulu. Nah, itu enak banget karena menghindari yang keterlambatan tadi ya Kak Is. Nah, bagaimana kalau wajib pajak ini di Pasuruan ada nih yang pakai bahasa Inggris dan juga pakai mata uang asing. Kira-kira gimana nih Kak Is? Bisa Kak Ira, jadi masih bisa digunakan, bisa juga ya digunakan untuk pembayaran pajak dalam USD bagi WP yang mendapatkan izin pembukuan dalam bahasa Inggris. Kemudian pemberitahuan isi ulang deposit akan muncul saat wajib pajak melakukan klik lapor bayar atau pay and submit tadi di SPT dengan menggunakan deposit untuk buat kode billing. Kemudian penggunaan deposit dilakukan dengan otorisasi wajib pajak kecuali kondisi tertentu yang dapat dilakukan secara jabatan. Oh, nah ini penting ini catatan ini karena beberapa wajib pajak ada yang kayak deg-degan ini ya. Jangan-jangan kalau saya masukkan uang ke deposit pajak tiba-tiba diambil gitu sama Direktorat Jenderal Pajak padahal tujuannya mungkin untuk bayar PP21 dipakai untuk bayar STP. Enggak kayak gitu ya Kak Is ya. Enggak Kak Ira. Ya, Jadi sesuai pasti ada iya. otorisasi wajib pajak. Kalau wajib pajak memilih untuk membayar itu baru Iya, bisa akan digunakan. dilakukan pemindahbukuan. Nah, kawan pajak nih kita senang banget karena sudah dapat informasi lengkap tuh tentang pemindahbukuan PYSTT dan tipsnya untuk menghindari PBK serta PYSTT. Nah, Kak Is, obrolan kita udah cukup panjang dan lebar ya tentang PBK, PYSTT, dan tipsnya untuk menghindari PBK dan PYSTT. Semoga apa yang kita sampaikan menambah wawasan kawan pajak semuanya. Jangan lupa kawan pajak untuk follow akun media sosial resmi KPP Pratama Pasuruan, baik itu di Instagram, di Facebook, dan di YouTube, serta simpan nomor layanan WA Helpdesk di 0819 624 624. Nantikan informasi perpajakan terkini pada episode sigap berikutnya karena kami sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan pajak. Makasih ya Kak Is. Makasih Kak Ira. Sama-sama.